Berdasarkan perkembangan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki, desa dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada desa tradisional. Tipe desa tradisional terdapat di daerah-daerah pedalaman, kecenderungan penduduk desa tertutup, dan tidak adanya komunikasi karena sistem perhubungan dan sarana pengangkutan belum berkembang. Seluruh kehidupan penduduk sangat bergantung pada alam. Yang kedua ada desa swadaya. Tipe desa swadaya ditandai dengan adanya kegiatan penduduknya untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Kegiatan penduduk dipengaruhi oleh keadaan alam dan kondisi geografisnya. Desa swadaya biasanya berlokasi di daerah terpencil sehingga jarang berinteraksi dengan penduduk luar. Akibatnya, perkembangan dari kemajuan desa terhambat. Yang ketiga ada desa swakarya. Tipe desa swakarya lebih maju dibanding desa swadaya. Desa swakarya ditandai adanya perubahan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada di desa, sehingga mampu menjual hasilnya ke desa lain setelah memenuhi kebutuhan desanya. Ciri-ciri desa swakarya adalah berfungsinya lembaga-lembaga desa, aparatur desa, dan munculnya kesadaran warga desa akan pentingnya keterampilan dan pendidikan sehingga menyebabkan beragamnya mata pencaharian penduduk. Yang terakhir ada desa swasembada. Tipe desa swasembada lebih maju daripada desa swakarya. Penduduknya telah mampu mengolah potensi secara maksimal dengan alat-alat teknis. Ciri lain tipe desa swasembada adalah tersedianya semua keperluan penduduk dan interaksi dengan masyarakat lain tidak mengalami kesulitan karena sistem perhubungan dan pengangkutan sudah maju. Berdasarkan mata pencahariannya, desa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada desa agraris. Desa agraris adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Kegiatan utamanya mengolah lahan pertanian di samping ada pekerjaan lain sebagai sampingan seperti beternak. Yang kedua ada desa industri. Desa industri adalah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Yang ketiga ada desa nelayan. Desa nelayan adalah sebuah desa yang biasanya terletak di daerah penangkapan ikan dengan ekonomi yang didasarkan pada menangkap ikan dan memanen hasil laut. Di desa nelayan, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Potensi desa kaitannya dengan perkembangan kota adalah sebagai daerah belakang atau pengaruh atau biasa disebut hinterland yang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sumber bahan pangan bagi masyarakat kota. Yang kedua, sumber tenaga kerja. Yang ketiga, sumber tempat wisata. Wilayah desa yang jauh dari keramaian kota memiliki udara yang segar, bebas polusi, dan keindahan alam menjadi daya tarik bagi wisatawan. Yang terakhir, sumber industri kecil dan industri kerajinan rakyat seperti industri pengolahan makanan dan minuman khas daerah serta industri pengolahan hasil pertanian rakyat. Produksi industri kecil tersebut dipasarkan ke wilayah kota.